Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari korupsi dana bansos di Jakarta. Ini sumber saya dari Metro TV. Berkali-kali ditayangkan. Jadi saya lihat ada pembagian bantuan sosial kepada 40 keluarga. Ya, bungkus dipotong 100.000. Jadi diperkirakan dia mendapat keuntungan lah 4 juta rupiah. Hanya saja masalahnya ini, apakah bansos ini dan bantuan sosial ini uang dari negara atau tidak? Kalau ini uang dari negara, berarti ini perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi ini atas kerugian keuangan negara diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Nah, inilah masalah besar kecilnya korupsi itu, walaupun dia hanya 100.000 dengan 100 miliar, nilainya itu sama dalam undang-undang, sama-sama diatur dalam undang-undang, dan juga nilainya itu sama, itu tidak ada bedanya. Hanya saja dalam mengenai berat ringannya hukuman itu nanti kepada seseorang, baru nanti tergantung putusan hakim. Kalau putusan hakim menyatakan bahwa perbuatannya hanya korupsi 100.000, sedangkan yang satu korupsi 10 miliar dan lain sebagainya, tentu hukuman yang 10 miliar itu akan lebih berat daripada 100 juta rupiah. Jadi itulah. Jadi kalau dari sudut undang-undang, nilai uang itu sama, ancaman hukumannya sama, pasal yang dilanggar juga sama. Hanya saya mengenai berat ringannya hukuman itu tergantung daripada putusan hakim. Jadi saya lihat bansos ini masih sempat-sempatnya saya lihat petugasnya ini mengkorupsi uang bantuan sosial ini 100.000 tiap bungkus. Padahal negara Indonesia sekarang sedang terkena virus corona, di mana masyarakat kecil sangat sulit mencari uang dan sebagainya. Tetapi masih sempat-sempatnya digunakan untuk mencari uang dengan cara melakukan perbuatan korupsi. Ini yang saya lihat, rupanya manusia itu masih ada yang tega melakukannya. Jadi perlu. Dan juga masalah kerugian keuangan negara ini dapat diterapkan hukuman mati. Karena ketentuan penerapan hukuman mati ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 4 syaratnya untuk dapat menjatuhkan korupsi, hukuman mati dalam tindak pidana korupsi ini, yaitu 1, negara dalam keadaan darurat, tapi dalam keadaan daruratnya harus dinyatakan dengan undang-undang. 2, dalam keadaan bencana alam. 3, mengulangi perbuatan korupsi. Umpamanya dia baru keluar dari penjara melakukan korupsi, belum 5 tahun melakukan korupsi lagi. Ini yang namanya mengulangi, melakukan korupsi lagi. Jadi ini yang namanya mengulangi perbuatan korupsi. 2, adanya kesulitan keuangan dan perekonomian negara. Jadi inilah 4 syarat untuk dapat menjatuhkan hukuman mati. Salah satu syarat ini dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Kalau melihat sekarang Indonesia dilanda virus corona, di mana-mana virus corona, kita semua masyarakat merasakan ketakutan menghadapi virus corona ini. Untuk itu, karena virus corona ini masuk dalam bencana alam, maka
si tersangka itu dapat dikenakan hukuman mati. Dapat dikenakan hukuman mati. Itu aturannya. Tetapi mengenai berat ringannya hukumannya itu nanti tergantung putusan hakim. Siapapun tidak boleh mencampuri putusan hakim. Karena hakim dalam menjatuhkan hukuman itu independen. Tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Baik presiden pun tidak boleh mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman atas perkara kejahatan. Baik itu perkara korupsi, narkoba, dan sebagainya. Itu mutlak kewenangan daripada hakim. Tetapi pemerintah itu hanya mengatur, pemerintah bersama DPR hanya mengatur perbuatan korupsi itu di dalam bentuk undang-undang yang ditandatangani oleh DPR bersama pemerintah. Hanya di situ sampai kewenangannya, tetapi mengenai penjatuhan hukuman mengenai berat ringannya itu merupakan kewenangan hakim. Sekian dan terima kasih.